Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Entry, dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan kisah mantrik. Wow, makin seru ya dari part 1 dan sekarang sudah part ke-6 teman-teman, makin seru aja. Terima kasih kepada Mas Agil Rian Saputra atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman yang suka baca, wajib banget nih ngunjungin Twitternya Mas Agil Rian Saputra biar tahu nih kisah-kisah apa lagi yang akan diupload selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Lilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Ritual pemberkatan di rumah Pak Mantri. Mantri Part 6. Malam itu sudah menjelang larut. Di kediamannya, Haji Holil tampak merenung di teras rumahnya yang sunyi karena semua orang sepertinya sudah terlelap. Mungkin sudah 2 hari ini, Haji Holil hampir tak bisa tidur karena merenungkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah Pak Mantri, sahabatnya sejak kecil yang sekarang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Semua itu tentu bermuara di kejadian 2 hari yang lalu tentang Pak Mantri yang membeli daging di lapaknya dan mengatakan bahwa daging itu dibeli untuk istrinya yang nyata-nyata sudah meninggal. Keseraman tentang Pak Mantri memang sudah menyebar beberapa hari ini dari mulut ke mulut yang menceritakan perihal kejadian yang dialami oleh Pak Sam dan Lek Kuncoro. Akan tetapi, untuk di titik ini, Haji Holil mencoba untuk tidak terpengaruh dan masih menganggap bahwa sahabatnya memang sedang depresi atas kematian istrinya saja. Walau bersama dengan itu, sejujurnya hatinya kadang berkata lain karena ia yang kenal betul diri Pak Mantri luar dan dalam merasa ragu kalau sahabatnya bisa serapuh itu. Astagfirullah, mana saya tahu isi orang lain seperti apa, kata Haji Holil yang mencoba menampik perasaannya sendiri. Menit pun berlalu bersama dengan dia yang makin terjebak dalam lamunan tentang sahabatnya itu hingga tiba-tiba entah dari mana rasa itu datang malam itu secara mendadak Haji Holil ingin sekali melihat keadaan Pak Mantri. Haji Holil melihat jam yang ada di tangannya dan sepintas menjadi berpikir tentang sahabatnya yang mungkin masih terjaga. Kalau kemarin-kemarin sebelum Berta meninggal, jam segini biasanya Markus belum tidur. Kasihan ya, pasti dia jadi sangat kesepian. Lagi pula kenapa sih anak-anaknya Markus itu malah meninggalkannya sendiri? Bukannya kemarin saya sudah sempat berpesan, pikir Haji Holil dalam batinnya. Apa coba ke sana saja ya? Bisa saja Markus memang belum tidur, tanda Haji Holil dengan tiba-tiba. Tapi coba aja dulu biar tidak ada yang mengganjal, pikirnya yang tak lama kemudian langsung bangkit dan masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil mantel dan juga senter. Tanpa berpikir lagi, Haji Holil pun memutuskan untuk menjenguk sahabatnya itu. Haji Holil berjalan santai menuju rumah Pak Mantri. Kunjungan ini dirasa memang aneh dan tidak umum. Bagaimana tidak? Siapa juga orang yang ingin bertamu pada jam-jam yang dinilai sudah hampir larut itu? Tapi entah kenapa Haji Holil merasa ada yang mengganjal dalam hatinya jika ia tidak melakukan ini. Hingga singkatnya, sampailah Haji Holil di rumah Pak Mantri
Dan benar saja, apa yang menjadi dugaannya terlihat lampu ruang tamu Pak Mantrik yang masih menyala dan suara samar musik yang sepertinya berasal dari radio membuatnya semakin yakin bahwa malam itu Pak Mantrik memang benar-benar masih terjaga. Dengan pelan, Haji Holil menarik tuas pengancing gerbang dari luar dan berjalan masuk menaiki teras rumah sahabatnya itu. Tok tok tok. Gus, wes turu durung. Haji Holil yang mengetuk pintu sembari memanggil Pak Mantrik, namun Pak Mantrik tak juga keluar membukakan pintu, mungkin karena suara musik dari radio yang sepertinya menyamarkan ketukan dan panggilannya itu. Untungnya, setelah beberapa kali ia mengetuk, terdengar suara radio yang mulai melirih, yang mana akhirnya Pak Mantrik pun menyambut panggilan itu dari dalam. "Sopo yo?" sambut Pak Mantrik seraya berjalan menuju pintu depan. "Holil Kus," tanggap Pak Haji, yang tak lama setelah itu terlihat Pak Mantrik membukakan pintu dan berkata, "Walah kowe Cil, akhirnya setelah sekian lama." "Rene, masuk," kata Pak Mantrik setelah mengetahui yang datang adalah Haji Holil, sahabat akrabnya itu. Pak Mantrik sendiri tampak tidak terkejut dengan kedatangan Haji Holil yang bertamu selarut itu, karena memang sudah menjadi kebiasaan sejak lama Haji Holil yang kerap menyambangi rumah Pak Mantrik untuk sekedar ngopi dan ngobrol bersama. Hanya saja kunjungannya kali ini beberapa jam lebih larut dari biasanya. "Sekian lama piye? Wong aku baru 2 mingguan ndak ngopi di sini," ucap seorang haji yang sering dipanggil Pak Mantrik dengan sebutan Ucil itu. Sembari berjalan masuk, mereka pun duduk bersama di ruang tamu dengan keadaan Pak Mantrik yang sepintas tampak wajar seperti yang sudah-sudah, tapi ternyata tidak dengan ekspresi Haji Holil saat terlihat sedikit canggung melihat wajah Pak Mantrik. Pikiran Haji Holil seketika kembali ke kejadian di pasar tempo hari, di mana sahabatnya itu berkelakuan seolah-olah bahwa istrinya masih hidup. Menyikapi kejadian itu, sebenarnya Haji Holil masih berada di antara rasa percaya dan tidak percaya, yang mana untuk mendapatkan jawaban sepertinya ia perlu memastikan lagi apakah sahabatnya yang kerap ia panggil dengan nama Tikus itu benar-benar serius dengan ucapannya kemarin. Tapi bagaimana caranya ya? Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah menemaninya saja, batin Haji Holil yang masih bingung dan meragu. "Piye Gus, sehat toh?" tanya Haji Holil kepada Pak Mantrik saat mengawali obrolan itu. "Sehat lah, orang nyawang po." Tanggap Pak Mantrik sembari tersenyum lebar. "Syukur kalau begitu," jawab Haji Holil sembari mengambil rokok dari saku mantelnya, yang mana bersamaan dengan itu tiba-tiba saja muncul ide dalam otaknya, sebuah pertanyaan yang mungkin akan bermuara kepada jawaban yang ia inginkan itu. Dan benar saja, berawal dengan Haji Holil yang menanyakan di mana anak-anak Pak Mantrik, muncullah jawaban yang akan memastikan keadaan teman baiknya yang sebenarnya. Kok sepi banget sih? Anak-anak memang ndak pada di sini fokus," tambah Haji Holil, yang mana seperti yang ia tujukan pertanyaan itu dijawab dengan kata-kata yang menjelaskan bahwa Pak Mantrik memang masih menolak kematian istrinya. "Bingung aku. Pengennya sih mereka kumpul di sini tiap hari," ucap Pak Mantrik sembari menghela nafasnya, dan setelah itu melanjutkan penjelasannya dengan pelan dan berbisik. "Sejak Berta sembuh, gelagatnya mulai aneh-aneh. Dia mendadak tidak suka kalau anak mantu dan cucu-cucu saya menginap di sini. Saya sendiri tidak tahu apa sebabnya," bisik Pak Mantrik, yang langsung membuat perasaan Haji Holil terperanjat dan menelan ludahnya sendiri. Astagfirullahaladzim, batin Haji Holil, yang mana sebagai sahabat dia sebenarnya sangat ingin menjawab perkataan teman baiknya itu dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Tapi lagi-lagi
bagaimana caranya. Karena untuk mengucapkannya saja ternyata tidak semudah seperti yang Haji Holil pikirkan. Ia tak tahu bagaimana respon dari Pak Mantrik ketika dirinya nanti mencoba untuk menjelaskan itu. Obrolan sempat terhenti beberapa saat hingga sesuatu yang tak pernah Haji Holil sangka pun terjadi, sangat mengejutkan dan di luar nalar. Melebu. Suara itu tiba-tiba terdengar, bukan dari Pak Mantrik, tapi dari arah dalam rumah, yang mana bersama dengan itu Pak Mantrik pun bangkit dari tempat duduknya sembari berkata kepada Haji Holil, "Nah, ngono kae lo, Cil. Biar tak itu, saya masuk sebentar ya. Sekalian saya buatkan kopi," ucap Pak Mantrik dengan ekspresi yang wajar sembari beranjak masuk meninggalkan sahabatnya itu. Oh iya, iya. Tanggap Haji Holil terbata-bata dengan otaknya yang sepertinya masih memproses ketidakwajaran itu. Hingga tak lama kemudian, "Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah," ucap Haji Holil beberapa saat setelah Pak Mantrik masuk. Haji Holil tentu sangat hafal dan faham dengan logat suara istri Pak Mantrik itu, tapi kata melebu yang baru ia dengar beberapa saat lalu menurutnya sama sekali bukanlah berasal suara dari mendiang istri sahabatnya itu. Wah, dah beres ini, batin Haji Holil seraya menata nafasnya, namun tiba-tiba saja, "Oh, Pak Kacine." Tiba-tiba suara seperti itu terdengar dengan temponya yang cepat, berikut dengan sosoknya yang hanya terlihat seperti bayangan hitam melesat sekelebat dari pintu depan dan masuk ke dalam rumah Pak Mantrik. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ucap Haji Holil beberapa saat setelah dia melihat sekelebat bayangan hitam yang menyapanya itu. Untungnya dari semua hal yang mengagetkan dan menabrak nalarnya itu, Haji Holil sepertinya bukanlah orang yang mudah untuk ditakut-takuti oleh hal semacam itu. Walau saat itu memang dia terlihat kembali menata nafasnya, tapi Haji Holil masih bertahan menegakkan kepalanya dan sepertinya dia tetap akan menunggu sahabatnya itu keluar dan duduk bersamanya lagi. Hingga kekonyolan kecil pun terjadi, yaitu bara dari rokoknya yang tiba-tiba saja jatuh dan mengenai kain sarung yang ia pakai. Haji Holil secara spontan mengibas sarungnya itu dengan satu tangan, membuat badan tegaknya kini menjadi agak menunduk, yang mana tanpa ia sangka hal aneh pun terjadi. Mungkin tak sampai beberapa detik saat ia menangani bara api rokoknya itu, yang mana tiba-tiba saja seperti ada yang menoyor kepalanya dengan kuat. Bahkan begitu kuatnya sesuatu yang mengempas kepalanya itu sampai membuat Haji Holil terhuyung dan hampir jatuh dari tempat duduknya ini. "Bajingan, kalau ini sudah keterlaluan," ucap Haji Holil yang masih bertahan dalam tunduknya karena menyadari kepalanya yang kini terasa pening. "Kamu pikir saya tidak berani, ha?" batin Haji Holil yang kembali bangkit menegakkan tubuh dan kepalanya seperti benar-benar siap dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan benar saja, bersamaan dengan tegaknya kepala Haji Holil, terlihatlah kini sosok yang sudah berdiri beberapa meter dari tempat duduknya. Sosoknya berbaju hitam, rambutnya panjang terurai hingga menutupi seluruh wajahnya. Beberapa saat Haji Holil tampak terpaku dan tertegun melihat sosok itu, namun hebatnya saat itu ia mencoba untuk tetap tidak bergeming dan seraya terus menatap sosok itu. Haji Holil pun mulai melantunkan ayat-ayat suci. Meski tak bisa dipungkiri, ia melakukannya dengan gemetar dan terbata-bata. Keadaan itu sempat bertahan beberapa saat sampai akhirnya tak lama kemudian sosok itu pun menghilang hampir bersamaan dengan Pak Mantrik yang kini keluar membawa 2 cangkir kopi. Dengan apa yang baru saja Haji Holil alami di hadapan sahabatnya itu, dia berusaha untuk menutupi kegugupannya.
Hingga entah bagaimana ceritanya, sedikit demi sedikit mereka pun kembali membangun perbincangan lagi. Walau dalam perbincangan itu Haji Holil lebih banyak diam dibanding Pak Mantrik. Hingga sekitar 1 jam kemudian Haji Holil pun berpamitan pulang seraya memikul ingatan yang masih hangat mengingat kejadian tadi. Selang hari berikutnya, sore hari, sekitar pukul 4 sore, Rudi yang baru saja pulang dari kantornya tampak buru-buru mandi. Rencananya sore ini ia akan mempertemukan Romo Julius dengan Pak Mujib terlebih dahulu sebelum nanti melakukan pemberkatan di rumah Pak Mantrik ayahnya itu. Rudi keluar dari kamar, berjalan sembari menyelempangkan handuk di pundak. Ia tampak membawa 2 buah roll atau gulungan film yang saat itu langsung ia berikan kepada istrinya sambil berkata, "Ini Mi, tolong pasangkan klise ini di tustel kita yang biasa. Saya tak mandi dulu," ucap Rudi kepada Yohana sebelum ia beranjak ke kamar mandi, yang mana ia meminta istrinya itu untuk memasangkan gulungan film yang tadi ia beli. "Buat apa sih, Pi?" tanya Yohana yang tentu penasaran untuk apa sore-sore begini suaminya menyuruhnya untuk memasangkan gulungan film itu. Rudi tentunya tahu alasan dirinya memasang roll film itu, tapi sepertinya saat itu ia terlalu buru-buru dan tidak mempunyai waktu untuk menjelaskannya secara detail. Kala itu dia hanya memberi jawaban singkat saja karena memang ia harus segera mandi dan bersiap. "Nanti saja, saya jelaskan. Itu disuruh Romo Julius," tanggap Rudi dengan singkat. "Oh ya sudah. Terus yang satu ini gimana? Mau disimpan dulu?" tanggapan Yohana melihat ada 2 gulungan film yang tadi diberikan oleh suaminya. "Iya, yang satu buat Romo. Dimasukkan sekalian saja jadi satu ke wadah tustelnya," jawab Rudi sembari melenggang menuju kamar mandi. Setelah mandi dan bersiap, berangkatlah Rudi menjemput Romo Julius serta Romi adiknya, dan setelah itu langsung menuju warung kopi Pak Tresno untuk bertemu dengan Pak Mujib. "Sekarang kita ke warungnya Pak Tresno untuk bertemu dengan Pak Mujib ya Romo," ucap Rudi di tengah perjalanan hingga sampailah mereka di kedai kopi itu. Tampak Pak Tresno yang tengah berdiri di pinggir jalan depan kedainya. "Wih, Mas Rudi, akhirnya datang juga," sambut Pak Tresno yang tentu tidak pangling dengan mobil Rudi itu. "Pak," tanggap Rudi setelah turun dari mobil. Begitu juga dengan Romi dan Romo Julius yang turut turun dan bersalaman dengan Pak Tresno. Monggo, sudah saya tunggu-tunggu dari siang tadi," kata Pak Tresno mempersilakan. "Tadi pada asyar Pak Mujib itu ke sini. Beliau ngomong kalau katanya panjenengan mau datang," tambah Pak Tresno yang seketika membuat Rudi mengerutkan dahinya. "Loh, saya belum ketemu Pak Mujib loh Pak. Ini saya saja, Romo dan Romi adik saya mau minta tolong sama panjenengan untuk menunjukkan rumah Pak Mujib," tanggap Rudi yang kebingungan. Begitu juga dengan Pak Tresno yang kini sempat turut mengerutkan dahinya. "Loh, saya pikir jenengan itu sudah buat janji sama Pak Mujib Thomas," kata Pak Tresno sambil tersenyum. "Alan, dah Pak, beneran, dah ada saya ketemu Pak Mujib. Uang terakhir saya ketemu dengan beliau yang kemarin itu pas kejadian sama jenengan," timpal Rudi untuk meyakinkan Pak Tresno. Pak Tresno lagi-lagi tersenyum menanggapi itu sembari berkata kepada Rudi, "Ya wes, dah apa-apa. Pak Mujib itu memang suka weruh sak durunge winarah." "Tahu sebelum diberitahu," kata Pak Tresno yang sejenak mengalihkan pembicaraan dengan mempersilahkan Romo, Rudi dan Romi itu untuk duduk. "Sampun, panjenengan pinarak dulu saja, saya buatkan kopi dulu. Tunggu saja sebentar lagi Pak Mujib pasti datang," kata Pak Tresno. Dan benar saja, baru beberapa detik saja setelah Pak Tresno masuk untuk membuatkan minuman, Pak Mujib pun datang. Rudi buru-buru bangkit dan menyalami teman ayahnya itu. Begitu juga dengan Romi dan Romo Julius yang juga turut menjabat tangan Pak Mujib, walau dengan senyuman yang masih terlihat canggung. "Ini Romo Julius dan ini adik saya Pak," kata Rudi memperkenalkan Romo dan Romi kepada Pak Mujib. "Oke Mas," tanggap Pak Mujib sembari sedikit merunduk, dan setelah itu mereka pun tampak duduk bersama.
Tak selang beberapa lama kemudian, Pak Tresno pun keluar membawa minuman, dan saat dia melihat Pak Mujib yang sudah datang, Pak Tresno pun segera menawarkan minuman juga kepada beliau. "Wah, Pak Jib, mengunjuk apa sampean?" kata Pak Tresno seraya meletakkan gelas-gelas berisikan kopi panas itu di hadapan Rudi, Romi, dan Romo Julius. "Ya biasa toh Tris," tanggap Pak Mujib singkat. "Siap Mbah," jawab Pak Tresno yang segera berbalik untuk membuatkan minum bakal Pak Mujib. Rudi sebenarnya sudah menyiapkan kata-kata yang akan ia bicarakan dengan Pak Mujib. Begitu pula dengan Romo Julius yang juga ingin bertukar pikiran dengan teman Pak Mantri itu, sekaligus ingin mengajak agar Pak Mujib untuk turut serta menyaksikan pemberkatan nanti. Mereka pikir akan terjadi pembicaraan dan basa-basi yang cukup panjang sore itu, yang mana ternyata itu tidak terjadi karena baru saja Rudi ingin membuka pembicaraan, tiba-tiba Pak Mujib berkata, "Saya ikut," ucap Pak Mujib yang tentu membuat mereka sejenak terdiam dan bertanya-tanya kemana arah ungkapan itu. "Nanti malam akan ada pemberkatan di rumah Pak Seto Sumantri toh. Saya ikut ya," tambah Pak Mujib lagi. Rudi, Romo, dan Romi tentu bingung dari mana Pak Mujib itu tahu, tapi melegitimasi kata Pak Tresno tadi bahwa memang Pak Mujib sering weruh sadurunge winara. Mereka sepertinya memilih untuk mengesampingkan hal itu. "Iya Mas, nanti itu kami memang ada pemberkatan di rumah Pak Markus. Saya sudah memang juga ngomong sama Mas Rudi untuk mengajak panjenengan," ucap Romo menyambut ungkapan Pak Mujib. "Oke Romo, kita itu memang harus bersatu dalam melawan iblis itu. Peran panjenengan tentu akan sangat dibutuhkan dalam menangani masalah ini," tanggap Pak Mujib yang kali ini diselak oleh Romi. "Nggih Pak, Romo, saya minta tolong dengan sangat untuk kesembuhan Bapak, agar kami sekeluarga bisa tenang," sela Romi memohon sembari menguncupkan kedua tangannya. "Oke Mas, tenang saja. Saya yakin beliau bisa sembuh seperti dulu kok. Saya sebagai kawan lama Pak Markus akan membantu sebisa mungkin," tanggap Pak Mujib yang disambut juga oleh Romo Julius. "Ya, Mas Romi tenang. Kita serahkan saja sama Tuhan. Apalagi sekarang ada Pak Mujib, pastinya semuanya akan lebih mudah," tambah Romo atas pinta anak bungsu Pak Mantri itu. Hingga perbincangan yang tidak begitu panjang itu pun berakhir dengan kesepakatan bahwa nanti sekitar pukul 9 malam pemberkatan di rumah Pak Mantri akan dilakukan. "Pokoknya nanti sebelum jam 9 kami akan jemput panjenengan," tukas Romo Julius. "Oh ya, nanti biar ndak repot, jemput saja saya di sini ya," jawab Pak Mujib yang sekaligus mengakhiri perbincangan singkat itu. Tak lama kemudian, Pak Tresno pun keluar membawakan kopi pesanan Pak Mujib dan beberapa gorengan hangat yang baru saja ia buat. Akan tetapi, ia harus sedikit tersesal karena melihat Rudi, Romi, dan Romo yang tampak berdiri seakan hendak beranjak. Loh, mau kemana? Panjenengan ini sudah saya buatkan gorengan loh," ucap Pak Tresno melihat hal itu. Pak, ngapunten, saya harus nganter Romo, soalnya ada beberapa hal yang perlu disiapkan," kata Rudi beralasan. "Walah, ya ampun, nanti dulu. Eman ini gorengannya, siapa yang mau makan?" kata Pak Tresno mendekat. "Dijual saja toh Pak. Tenang saja, nanti malam kita juga mampir ke sini lagi kok," ucap Rudi sembari menjabat tangan Pak Tresno dan meletakkan uang 5.000 perak di atas meja. Hingga tak lama setelah itu, Rudi, Romo Julius, dan Romi pun beranjak dari kedai kopi Pak Tresno. Dalam perjalanan, tampak perasaan lega yang terpancar dari wajah Romo Julius saat itu. Entah mengapa, keikutsertaan Pak Mujib seperti membuat beliau merasa lebih yakin untuk menghadapi iblis itu. "Saya yakin dengan adanya Pak Mujib itu bisa memperkuat kita," ucap Romo tiba-tiba di tengah perjalanan. "Betul Romo, saya juga yakin kalau beliau
juga memang bisa. Tanggap Rudi dalam kursi kemudi yang tak lama kemudian disela oleh Romi. "Eh, terus nanti Tustel ini mau buat apa ya Romo?" tanya Romi menyela. "Ya buat motret-motret saja. Nanti saat pemberkatan rumah, semoga saja ada entitas yang bisa tertangkap oleh kamera itu," jawab Romo Julius. Saya juga mau tanya, apakah bisa kita mendapat bukti yang cukup sebelum misa arwah 40 hari nanti Romo? Ucap Rudi kini turut bertanya. "Ya sebenarnya saya juga tidak yakin. Tapi kalau memang nanti kita belum memiliki bukti yang cukup untuk meyakinkan pihak gereja, saya tetap akan melakukan pengusiran. Walaupun itu terhitung ilegal, dan kalau nanti saya sendiri mendapat teguran, paling tidak kita sudah memiliki sedikit bukti yang bisa terlampir sebagai catatan dan pertimbangan," jawab Romo Julius. "Apa sebelumnya Romo sudah pernah menangani masalah yang hampir mirip seperti ini?" tanya Romi. "Pernah, beberapa kali, tapi masih tergolong sangat ringan, yang mana selalu selesai hanya dengan melakukan pemberkatan rumah saja, tanpa ada ritual pengusiran. Tapi untuk kasus Pak Markus ini, sepertinya masuk dalam kategori berat dan luar biasa. Tapi tenang saja, kita harus yakin bisa menyelesaikan semua ini," tambah Romo. Kalau masalah bukti, memangnya gereja serumit dan sesulit itu ya Romo untuk percaya?" tanya Romi kembali memutar ke awal. "Ya memang begitulah tugasnya. Bahkan bukti yang mungkin di mata kita sangat legit akan kembali diuji keasliannya. Soalnya tak jarang juga di beberapa kasus kerasukan yang ternyata hanya pura-pura, tapi beruntungnya diri saya ini diberikan kekurangan oleh Tuhan yang kurang lebih bisa membedakan asli atau tidaknya. Walau terkadang saya juga merasa kurang yakin dan percaya diri dengan hal tersebut," jelas Romo Julius. Terus apa nanti yang kami harus lakukan saat pemberkatan di rumah Bapak ya Romo?" timbul Romi lagi beberapa saat setelah itu. "Oh iya, panjenengan nanti semua tinggal mengekor saja. Hilangkan semua rasa takut, ikuti kata hati di mana panjenengan merasakan hawa yang berbeda, dan potretlah tempat itu sebanyak-banyaknya," ungkap Romo. Obrolan itu pun terhenti bersamaan dengan mereka yang telah sampai di tempat Romo. Hari sudah mulai petang. Sepertinya akan tanggung bagi Rudi dan Romi untuk pulang, hingga mereka pun memutuskan untuk menunggu saja di tempat Romo sampai nanti waktu pemberkatan tiba. "Nuhun sewu Romo, apa boleh kalau kami nunggu di sini saja sampai nanti kita berangkat?" tanya Rudi mewakili, yang mana tentu disambut oleh Romo Julius dengan senang hati. "Ya begitu malah lebih enak. Daripada nanti warawiri ke sini, wes tunggu saja di sini," jawab Romo sembari turun dari mobil. Setelah itu, Romo Julius pun masuk ke dalam rumahnya, diikuti oleh Rudi dan Romi yang kini duduk di ruang tamu kediaman Romo itu. "Saya buatkan minum dulu. Mau minum apa panjenengan?" tawar Romo kepada kedua anak pamatri itu, yang mana hal tak biasa ini tentu membuat Romi dan Rudi merasa sungkan. "Alah, sampun Romo, gak usah repot-repot. Lagi pula mosok Romo malah yang bikin minum buat kami," jawab Romi merasa tidak enak. "Tidak apa-apa, sekali-kali toh. Oh ya, saya punya kopi deso. Enak, kalian pasti suka," jawab Romo setengah memaksa, yang mana itu membuat Rudi dan Romi sulit untuk menolaknya. Rudi dan Romi melihat perlakuan baik Romo Julius ini semata-mata untuk menghibur mereka yang tengah dalam masalah. Entah benar dan tidaknya, yang pasti kehadiran Romo bagi anak-anak pamantrik ini sangat membantu meringankan pikiran mereka. "Untung saja kita punya Romo Julius ya Rom," kata Rudi kepada adiknya beberapa saat setelah Romo Julius masuk untuk membuatkan minuman. "Betul mas, entah bagaimana stresnya kita kalau tidak ada Romo yang bantu. Bahkan keadaan Bapak sekarang membuat saya lupa dengan kesedihan atas meninggalnya ibu," tanggap Romi yang diiyakan juga oleh kakaknya. "Benar sekali Rom, saya juga hampir lupa dengan kesedihan itu," ucap Rudi yang hampir bersamaan dengan keluarnya Romo yang membawa minuman.
Lah, ini kopinya, kata Romo sembari meletakkan nampan yang berisi 3 gelas kopi di atas meja. Matur suwun lho Romo. Duh, malah jadi ngerepoti panjenengan, kata Rudi dan Romi. Alah, cuma air saja kok. Waduh, 10 tahun loh saya kenal Romo. Baru sekarang saya tahu kalau Romo ternyata juga pencinta kopi ya. Kata Romi sedikit berkelakar. Wah, kalau saya itu memang dari dulu mas. Walau kadang saya juga sering berlebihan kalau ngopi. Tapi ya mau bagaimana lagi. Cuma itu hiburan kami. Sedikit mengutip kata-kata mendiang Romo Marhaen, Romo yang dulu pernah merawat saya. Kami ini hiburannya ya cuma ngopi. Mau rokokan ya juga ndak pantas. Mau dengerin musik selain lagu rohani juga kurang elok. Ya beginilah refreshing kami selain melayani gereja. Kata Romo Julius dengan jenaka, seraya mengikuti gaya bicara mendiang Romo Marhaen yang tak ayal langsung membuat mereka semua terbahak-bahak. Baru kali ini loh kami ngelihat Romo tertawa lepas, kata Romi setelah itu. Ya saya ini juga manusia biasa seperti panjenengan, kata Romo lagi. Mereka pun larut dalam obrolan acak. Romi dan Rudi tampak takjub setelah melihat sisi lain dari Romo Julius dengan segudang wawasan dan topik pembicaraan yang seperti tak habisnya. Itu cukup menjadi pelipur untuk kedua anak pamantrik itu. Sampai tak terasa, berpuluh-puluh menit pun berlalu hingga jam menunjukkan hampir pukul 8 malam, yang mana inilah waktunya untuk mereka mulai bersiap-siap dengan agenda malam ini. Oh ya, sudah hampir jam 8. Sebentar, saya siap-siap dulu, kata Romo memotong obrolan dan setelah itu beranjak masuk untuk mengambil sesuatu. Tak lama kemudian, Romo pun keluar sembari membawa koper dan segera mengajak Rudi dan Romi untuk berangkat. Ayo, kita jemput Pak Mujib dulu, kata Romo pada anak-anak pamantrik itu. Dan mereka pun berangkat menuju ke kedai Pak Tresno untuk menjemput Pak Mujib. Pelan-pelan saja Mas Rod, tidak usah buru-buru, kata Romo Julius beberapa saat setelah mobil berjalan. Tak lama kemudian, Romo tampak membuka koper, mengambil 2 buah Alkitab kecil dan diberikan kepada Romi yang kebetulan duduk dengannya di kursi belakang. Ini, nanti kalian bawa, ucap Romo sembari menyodorkan 2 buah Alkitab itu. Nggih Romo, sambut Romi menerima itu. Sesampainya di kedai Pak Tresno, warung kopi itu masih sepi, tapi tampak di sana Pak Mujib yang sudah duduk menunggu. Romi, Rudi dan Romo Julius segera turun dari mobil dan menyalami teman lama Pak Mantrik itu. Monggo-monggo, sambut Pak Tresno yang baru saja keluar mengantarkan kopi untuk Pak Mujib. Mereka pun mulai saling berbincang sembari menanyakan kesiapan masing-masing untuk acara pemberkatan atau pembersihan rumah Pak Mantrik nanti. Waduh, seandainya saya ndak jualan, pengen banget saya ikut panjenengan semua. Setelah Pak Tresno si pemilik warung itu. Lah, memangnya kamu berani? Tanggap Pak Mujib sedikit tertawa. Yo wani toh mbah, wong bareng-bareng kok. Ucap Pak Tresno seraya menggaruk kepalanya. Mereka pun sejenak tertawa bersama. Hingga tak lama kemudian Pak Mujib teringat akan sesuatu yang dibawanya. Sesuatu itu adalah salinan terjemahan cerita Sasar Jiwa yang tempo hari sempat ia ceritakan kepada Rudi. Oh iya, hampir saja saya lupa, kata Pak Mujib tiba-tiba sembari mengeluarkan lembaran-lembaran lipatan kertas dari saku mantelnya. Ini mas, salinan terjemahan kisah Sasar Jiwa yang kemarin saya ceritakan itu loh, kata Pak Mujib seraya menyodorkan kertas itu kepada Rudi. Oh ini ya Pak, sambut Rudi yang langsung membuka dan membaca tulisan itu. Tapi itu salinan asli loh mas, masih menggunakan bahasa Jawa Kawi. Soalnya salinan versi bahasa Indonesianya itu berada di arsip Perpusda, karena dulu sempat ada wacana kalau cerita itu akan dibukukan. Tapi kalau jenengan pernah baca Primbon Jawa,
Ya gaya bahasanya hampir sama, tambah Pak Mujib setelah itu. Dan benar saja, gaya bahasa dalam salinan itu nyatanya tidak begitu Rudi fahami. Waduh, kalau bahasa yang sensira begini, saya tidak terlalu paham loh Pak. Tanggap Rudi yang dayanya mengerjit saat membaca salinan itu. Wajar, orang zaman sekarang memang rata-rata tak terlalu paham dengan bahasa itu, kata Pak Mujib setelah melihat ketidakpahaman anak sulung Pak Mantri. Ditenggarai, menurut Pak Mujib, versi salinan yang ia bawa itu adalah versi plak ketiplak hasil translate dari aksara Jawa ke dalam tulisan Latin yang mana menghasilkan gaya bahasa Jawa Kawi. Dan sebagai sedikit contohnya, dalam bahasa itu kata saya ditulis menjadi ingsun dan kata kamu disebut menjadi sira. Coba saya lihat dulu Mas. Setelah Romo Julius yang sepertinya tertarik oleh salinan itu. Romo pun secara sekilas membaca salinan tulisan yang berjudul Sasar Jiwa itu, yang mana tak butuh waktu lama untuk membuat Romo Julius mengetahui poin-poin penting dari cerita itu. Karena sebagai orang lama tentu beliau paham akan bahasa dari tulisan itu. Dan memang betul kata Pak Mujib, Romo yang sepintas membaca pun langsung setuju bahwa kisah Sasar Jiwa ini memiliki banyak kemiripan dengan kasus Pak Mantri. Ya sepertinya memang banyak kemiripan Mas. Tapi apakah ini cerita nyata yang pernah berlaku dan nyata ya? Kata Romo kepada Pak Mujib beberapa saat setelah itu. Kalau dulu, menurut beberapa teman pustakawan saya sih, teks aslinya memang otentik yang ditulis dalam masa awal penjajahan. Maka dari itu, dulu pernah muncul wacana cerita ini akan dibukukan. Tapi kalau soal apakah cerita ini adalah nyata atau hanya karangan belaka, saya pribadi tak bisa memastikannya Mas. Jelas Pak Mujib pada Romo Julius. Tapi Romo, kalau menurut saya ada yang cukup menggelitik dalam tulisan itu. Kalau saya coba cermati, cerita ini lebih mirip seperti sebuah catatan daripada karya tulis. Terlihat dari alurnya yang putus-putus dan beberapa kata per kata yang sering tidak nyambung, kata Pak Mujib lagi, yang setelah itu kembali berkata. Dan satu lagi Romo, penggambaran lelebut dalam cerita itu sangat sesuai dengan apa yang saya sudah ketahui dari ciri-ciri perwujudannya sampai bagaimana cara mengakhirinya. Itu sangat serupa dengan hasanah ilmu batin yang saya pahami, tambah Pak Mujib, yang ditanggapi oleh Romo Julius dengan anggukan kepalanya. Hingga detik demi detik pun berlalu, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang mana ini adalah waktu yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Sudah jam 9 ini, setelah Romi di tengah perbincangan itu. Oh ya, manut saya, kalau sekarang mau berangkat, timpal Pak Mujib yang langsung disetujui oleh Romo Julius. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang, tanggap Romo, dan mereka pun akhirnya sepakat untuk berangkat tak lama setelah itu. Monggo, hati-hati ya, kata Pak Tresno mengiring mereka yang beranjak pergi dari kedainya itu. Mobil pun mulai melaju dengan landai menuju rumah Pak Mantri yang kebetulan jaraknya tidak terlalu jauh itu. Romi dan Rudi yang berada di kursi bagian depan tampak risau. Otak mereka seperti mulai menebak-nebak dan menggambarkan makhluk atau keanehan seperti apakah yang mungkin akan mereka lihat dan alami nanti. Sementara itu, di kursi bagian belakang, Romo Julius dan Pak Mujib terlihat tenang memegang alat bantu doanya masing-masing. Pak Mujib berzikir dengan tasbihnya dan Romo berdoa dengan rosarionya. Nanti kita bagaimana ini? Langsung masuk atau bagaimana? Setelah Romi di tengah perjalanan yang mana langsung ditanggapi oleh Romo. Lihat saja nanti Mas. Yang penting kita harus bisa masuk ke dalam rumah bagaimanapun caranya, tanggap Romo Julius atas pertanyaan anak bungsu Pak Mantri itu.
Hingga sampailah mereka di depan rumah itu, Romi adalah orang yang pertama turun dan membuka pintu gerbang. Mobil pun mulai masuk setelah itu, dan semua orang pun kini turun dari mobil dan mulai menapak menuju teras. Tok tok tok, tok tok tok. Pak, ucap Rudi yang kini mengetuk pintu, dan tak lama kemudian tampak Pak Mantrik membukanya. Wajahnya seketika berubah muram ketika melihat kedua anaknya itu datang bersama Romo Julius dan Pak Mujib. Wah, Masku, Seto Sumantri, sapa Pak Mujib sembari mengentakkan kakinya ke lantai 3 kali. Duh, duh, entah apa yang Pak Mujib lakukan. Yang jelas setelah itu Pak Mantrik tampak takut dan menunduk sambil berkata, "Mau apa kalian semua kemari?" kata Pak Mantrik dengan bergetar, yang segera dijawab oleh Romi dengan sedikit ketus. "Ya mau main lah Pak, ini kan rumah saya juga," ucap Romi yang membuat Rudi kakaknya seketika sedikit menarik bajunya. "Shh, tenang kamu Rom," bisik Rudi kepada adiknya itu, yang mana kali ini giliran Romo Julius yang berbicara. "Saya ingin memberkati rumah ini Pak Markus. Kami ini diperintahkan oleh gereja," ucap Romo yang sebenarnya hanya mengarang alasan. "Memberkati? Wah, tidak. Kalian pikir rumah ini kenapa? Sudah. Kalian semua pulang saja," jawab Pak Mantrik dengan kepalanya yang masih menunduk. Romo sedikit tersentak oleh jawaban itu karena tidak ada sejarahnya Pak Mantrik berbicara dengan nada yang seperti itu. Romo menoleh ke arah Pak Mujib yang saat itu segera berkata, "Di mana Pak Seto Sumantri?" ucap Pak Mujib mengarah kepada Pak Mantri yang masih berdiri menunduk. Agaknya Romo Julius segera paham dari arah kata-kata Pak Mujib, tapi sepertinya tidak dengan Rudi dan juga Romi yang saat itu tentu masih kebingungan dengan pertanyaan teman lama ayahnya itu. Hingga gelagat aneh Pak Mantrik pun keluar sebagai jawaban atas pertanyaan dari Pak Mujib barusan, yang mana Pak Mantrik mulai terkekeh dengan sangat tak biasa seraya perlahan mendongakkan kepalanya sambil berkata, "Laku iki Seto Sumantri. Mbok pikir aku iki sopo? Laku ini Seto Sumantri," jawab Pak Mantri yang langsung ditimpal kembali oleh Pak Mujib. "Bukan, teman saya itu orangnya sopan, ndak cengengesan seperti itu," kata Pak Mujib seraya sedikit mendekat. Dan setelah itu secara tiba-tiba Pak Mantri pun segera berbalik dan berlari masuk ke dalam rumah. Rudi dan Romi tampak bingung dengan kejadian itu, yang mana Romo pun segera menyelat dan mengajak semua orang untuk masuk. Sudah, ayo sekarang kita masuk," ucap Romo Julius dan segera ditimpali oleh Pak Mujib yang kurang lebih juga mengatakan hal serupa. "Ayo, kalau memang mau dimulai, saya akan mengekor saja dari belakang," kata Pak Mujib, yang mana tak lama setelah itu Romo, Pak Mujib, Rudi dan Romi pun mulai masuk ke dalam rumah. Mereka kini berjalan beriringan dan berhenti di ruang tengah. "Ayo, tata saja meja seadanya di sini," pinta Romo Julius kepada Rudi dan Romi beberapa saat setelah mereka berhenti di ruang tengah. Singkatnya, meja pun sudah ditata. Giliran Romo Julius kini yang tampak mengeluarkan barang-barang dari dalam kopernya dan ditata dengan rapi di atas meja itu. "Pinjam korek," ucap Romo Julius yang meminta pemantik api kepada Rudi dan Romi untuk ia menyalakan lilin. 2 lilin pun sudah menyala. Dan kini Romo Julius mulai mengucapkan doa-doanya dengan lantang dan kencang, yang mana tak lama kemudian terdengar suara pemantrik yang tertawa, dan sepertinya dia tengah berada di dalam kamarnya. Rudi dan Romi
yang sepertinya sudah mulai takut. Dengan keadaan itu pun saling merapatkan posisinya sembari memandangi Romo Julius yang tengah berdoa itu. Namun tak lama setelah itu, kedua anak pamantrik itu terperanjat mundur karena melihat sesosok yang tiba-tiba saja muncul dan kini berdiri di belakang Romo Julius. Astaga, sentak mereka yang bersamaan dengan Pak Mujib yang segera menyeret kedua anak pamantrik itu lebih dekat dengan posisinya. "Sudah, biarkan saja," bisik Pak Mujib kepada Rudi dan Romi. Setelah itu, di sepanjang doa yang dilantunkan oleh Romo Julius, tawa aneh pamantrik terus saja terdengar dengan semakin keras dan nadanya yang kini terdengar seperti mengejek. Hingga selang beberapa lama kemudian, Romo pun sejenak menghentikan doa dan setelah itu ia mengajak semua orang untuk melanjutkannya sambil berkeliling. "Ayo, sekarang kita berkeliling. Jangan lupa foto saja secara acak di semua sudut-sudut yang hawanya terasa tidak enak. Abaikan saja suara tawa itu," ajak Romo. Saat itu mereka pun mulai berkeliling. Mereka berjalan di sudut demi sudut ruangan itu. Romo yang berada di posisi paling depan kini terlihat menciprat-cipratkan air suci yang ia pungut dari cawan kecil yang memang ia bawa ke setiap sudut sembari terus mengucapkan doa. Tapi ternyata tak mudah untuk Rudi dan juga Romi menjalankan perintah dari Romo yang harusnya cukup sederhana itu, yang mana mereka hanya tinggal memotret saja ke setiap sudut yang hawanya agak berbeda. Selain tawa dari pemantrik yang masih terus terdengar, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dirasakan oleh Rudi dan Romi, yang mana rasa itu seperti menghalangi konsentrasi dan kehikmatan mereka dalam ritual pemberkatan itu. Alhasil, kedua anak pemantrik itu pun hanya bisa memotret-motret secara acak tanpa bisa mengikuti intuisi mereka sendiri. Untuk Pak Mujib sendiri, beliau mengekor di posisi paling belakang. Pandangannya santai namun waspada. Ruangan demi ruangan pun mereka lalui sampai akhirnya tibalah mereka di satu ruangan yang mendadak membuat Romo Julius menghentikan langkahnya. Ruangan itu adalah ruangan setelah dapur, yaitu berupa lorong pendek menuju gudang dan kamar mandi. "Dalam nama Tuhan Yesus," sentak Romo yang tiba-tiba saja berhenti. Sepertinya beliau terkejut oleh sesuatu yang ada di depannya. Rudi, Romi dan Pak Mujib spontan menatap ke arah depan untuk mencari tahu kenapa Romo menghentikan langkahnya, dan tidak butuh waktu lama untuk mereka menemukan jawabannya karena tampak juga kini di mata mereka dengan segera sesosok bayangan hitam yang tengah berdiri di tengah-tengah lorong itu. Rudi dan Romi terpaku melihat itu. Bahkan Romo pun juga terlihat sedikit memundurkan langkahnya walau masih mencoba untuk berani dengan berkata, "Pergi kamu," ucap Romo tiba-tiba, yang mana tak lama setelah itu disambut oleh sosok hitam itu dengan teriakan parau serta tawa yang mengikik, dan diakhiri dengan kata-kata yang seketika membuat mereka semua tersentak tak bisa berkata-kata lagi. "Iki Berta Romo, mosok kowe lali karo aku?" Sosok hitam itu tertawa dengan suara logat dan juga kata-kata yang sangat-sangat mereka kenali, yang mana suara itu adalah suara milik Bu Berta Sri Murni, mendiang dari istri Pak Mantrik. Selesai. Wow, luar biasa kisah Mantrik part 6 ini. Ritual pemberkatan di rumah Pak Mantrik. Wah, di sini bagaimana Romo Julius bersama kedua anak Pak Mantrik, Romi dan Rudi, dengan didampingi juga oleh Pak Mujib. Wah, saya suka banget nih sama sama tokoh Pak Mujib di sini ya. Jadi ini seperti memang orang yang dikirimkan, sengaja dikirimkan karena dia ini sahabat lamanya Pak Mantrik ternyata, dan udah lama banget nggak ketemu, tapi tiba-tiba hadir seperti jadi kayak udah digariskan nih. Dan di sini bagaimana Pak Mujib
orang yang tahu sebelum dikasih tahu. Jadi gitu ya. Dia udah tahu nih. Ketika Romo Julius datang, tiba-tiba dia ngomong, saya ikut ya ritual pemberkatan. Jadi, wah, kok belum dikasih tahu, kok udah tahu ya. Dan di sini bagaimana ketika mereka datang ke rumah Pak Mantrik, yang lain bingung nih, kok Pak Mantrik tiba-tiba begini. Romo Julius juga kaget kan, kok dia ngomong kasar. Disitulah Pak Mujib langsung mengeluarkan aksi pertamanya. Dia hentakan kakinya ke tanah 3 kali. Terus dia bilang, kamu bukan Pak Mantrik, kamu bukan mantrik ya kan, kamu bukan Seto Sumantri, karena Seto Sumantri nggak cengengesan kayak gini. Wah, langsung takut dia, langsung masuk tuh ke dalam rumahnya, masuk ke kamarnya, baru deh ritual berjalan. Wah, makin seru aja. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk besok part ke-7-nya. Apakah ritual pemberkatan ini berhasil atau malah menambah parah situasi? Wah, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Agil atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Dan buat teman-teman yang juga mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.